Di negara bagian Haryana, India, tepatnya di kota Faridabad, tinggallah sebuah keluarga. Pada pagi hari tanggal 22 April 2025, kepala keluarga itu tiba-tiba berlari keluar rumah sambil berteriak panik. Wajahnya tampak ketakutan, sehingga para tetangga segera keluar dan menanyakan apa yang terjadi. Dengan suara gemetar, pria itu berkata bahwa saat bangun tidur, ia mendapati gerbang utama rumah terbuka dan satu anggota keluarganya menghilang. Begitu ia menyebut bahwa yang hilang adalah menantunya, para tetangga pun ikut membantu mencari. Namun tidak seorang pun melihat kemana perempuan muda itu pergi. Mereka mencari ke segala arah, tapi hasilnya nihil. Waktu terus berlalu, dan kecemasan keluarga pun semakin besar. Hingga akhirnya mereka menerima sepucuk surat yang dikirim gadis itu. Dalam suratnya tertulis bahwa ia menyukai seorang pria, seorang insinyur komputer, dan telah pergi bersamanya. Ia menulis bahwa keputusannya sudah dipikirkan matang-matang dan berjanji akan menulis lagi setelah hidupnya stabil untuk menjelaskan segalanya. Membaca surat itu, keluarga sedikit lega karena mengira dia pergi dengan selamat. Namun mereka tidak tahu surat itu hanya menutupi kisah kelam di baliknya, sesuatu yang akan menguncang mereka dan membuka kebenaran tentang hubungan di dalam keluarga itu sendiri. Siapa sebenarnya gadis itu? Apa yang terjadi padanya? Inilah kisah Tanu Rajput. Tanu adalah gadis yang baik, penurut, dan rajin mengurus rumah. Ia lahir dan dibesarkan di Uttar Pradesh bersama kedua orang tuanya. Saat usianya cukup untuk menikah, keluarganya mulai mencari calon suami yang baik. Di waktu yang sama, keluarga Tanu bertemu dengan Bob Singh, pria asal Faridabad yang tengah mencari istri untuk putranya Arun. Bob Singh tinggal bersama istrinya Sonia, putranya Arun, dan putrinya Kajal. Mereka hidup mapan dan memiliki usaha pakaian yang sukses. Kedua keluarga kemudian beberapa kali bertemu, saling mengenal, dan setelah merasa cocok, lamaran pun diterima. Pernikahan Tanu dan Arun digelar meriah pada 21 Juni 2023. Setelah menikah, kehidupan rumah tangga mereka tampak baik-baik saja. Arun sibuk mengurus bisnis keluarga, sementara Tanu tinggal di rumah, melayani keluarga dan mengurus pekerjaan rumah tangga. Semua tampak bahagia. Setidaknya itulah yang tampak di luar. Tak lama setelah mereka menikah, suasana rumah berubah. Keluarga Bob Singh ternyata sangat serakah. Mereka memperlakukan Tanu dengan kasar, bahkan menyiksanya secara mental dan fisik karena masalah mas kawin. Mereka menuntut agar Tanu terus meminta uang, emas, dan perhiasan dari orang tuanya. Padahal keluarga Tanu sudah memberikan banyak saat pernikahan. Ia tidak ingin membebani orang tuanya lagi. Tapi tekanan dari mertuanya tidak berhenti. Mereka mengurung Tanu di rumah, tak mengizinkannya keluar atau berbicara dengan siapapun. Tetangga pun jarang melihat Tanu. Jikapun ia keluar, selalu ditemani seseorang. Saat para tetangga ingin berkunjung untuk memberi hadiah sebagai tradisi, keluarga Bob Singh menolak dengan alasan Tanu harus pergi ke tempat lain. Dengan begitu, Tanu tetap terisolasi dan tidak bisa menceritakan penyiksaannya. 3 bulan setelah pernikahan, Tanu tidak sanggup lagi. Ia kembali ke rumah orang tuanya dan menceritakan semua perlakuan kejam dari pihak suami. Namun seperti yang sering terjadi, orang tuanya hanya menenangkannya dan membujuk agar ia kembali. Mereka berkata, semua rumah tangga pasti ada masalah. Nanti mereka akan berubah. Jangan sampai orang berbicara buruk tentang keluarga kita. Tak ingin mempermalukan keluarganya, Tanu pun luluh dan memutuskan kembali ke rumah suaminya. Sayangnya, setelah kembali, penderitaannya justru semakin berat. Karena tahu keluarganya tidak akan menampungnya lama, pihak mertua semakin berani menuntut dan menyiksa Tanu. Ia dikurung semakin ketat, tidak boleh bicara dengan siapapun.
hidup Tanu berubah menjadi neraka. Ia menangis setiap hari, bertanya dalam hati, mengapa aku harus menjalani hidup seperti ini? Mertua Tanu terus mengancamnya bahwa sebelum ia membawa uang atau barang mahal dari rumah orang tuanya, mereka tidak akan membiarkannya hidup tenang. Di sisi lain, orang tuanya pun tidak mau menampungnya lama. Mereka takut menjadi bahan gosip karena menampung anak perempuan yang sudah menikah. Akibatnya, Tanu terjepit dari dua arah, keluarga suami yang kejam dan orang tua yang tidak berdaya menolongnya. Suaminya, Arun, justru ikut memperburuk keadaan. Ia menuntut uang, perhiasan, dan barang mahal dari Tanu, memperlakukannya dengan kasar, dan tidak pernah memberikan penghargaan layaknya seorang istri. Arun selalu membela keluarganya, sering memukuli Tanu dan menyiksanya secara mental. Tanu semakin kehilangan harapan, apalagi setelah ibunya meninggal dunia. Duka itu menghancurkan seluruh semangat hidupnya. Saat ia sangat membutuhkan kasih sayang, keluarga suaminya justru makin kejam. Mereka bahkan mengusir Tanu dari rumah karena ia tidak sanggup memenuhi tuntutan mas kawin tambahan. Dengan hati hancur, Tanu kembali ke rumah orang tuanya. Tapi gosip mulai menyebar. Demi menutup malu, orang tuanya sampai memohon pada pihak mertua agar mau menerima Tanu kembali. Namun keluarga suaminya menolak mentah-mentah. Masalah ini akhirnya dibawa ke Dewan Desa, disaksikan banyak orang. Karena tekanan dari masyarakat, keluarga Bob Singh terpaksa menerima Tanu kembali. Orang tua Tanu sempat lega, berharap setelah kejadian itu, putrinya akan diperlakukan lebih baik. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Kekerasan makin menjadi-jadi. Mereka memukuli Tanu, menindasnya secara mental, dan terus menuntut uang. Semua batas kemanusiaan sudah dilanggar. Dulu, Tanu masih bisa mengadu lewat telepon kepada keluarganya. Tapi kini, ponselnya pun disita. Setiap kali keluarganya menelepon, Bob Singh yang menjawab, berkata Tanu sedang keluar atau tidak mau bicara. Bahkan ketika keluarganya memohon video call agar bisa melihat wajah Tanu, ia menolak dengan alasan tidak tahu cara menggunakannya. Tanu berusaha keras mempertahankan rumah tangganya. Ia mencoba bersabar, berbuat baik, berharap suaminya akan berubah. Tapi Arun tetap dingin, tidak peduli apapun yang Tanu lakukan. Akhirnya, ia sadar, tidak ada lagi yang bisa ia pertahankan. Ia mulai memikirkan perceraian, berharap bisa lepas dari rumah penuh penyiksaan itu. Namun begitu pihak mertuanya tahu Tanu ingin bercerai, segalanya berubah menjadi lebih gelap. Mereka takut jika perceraian terjadi, Tanu akan menuntut harta atau nafkah. Padahal Tanu tidak pernah menginginkan uang. Ia hanya ingin diperlakukan dengan baik dan diberi kebebasan. Tapi bagi keluarga serakah itu, satu-satunya cara agar semuanya tetap aman adalah menghilangkan Tanu untuk selamanya. Mereka pun mulai menyusun rencana. Dan tibalah tanggal 22 April 2025, hari di mana segalanya terungkap. Seperti yang disebut di awal kisah, pagi itu Bob Singh berlari keluar rumah sambil panik, mengaku menantunya hilang. Warga ikut mencari, namun Tanu tidak ditemukan. Beberapa hari kemudian, Arun melapor ke polisi bahwa istrinya menghilang. Polisi mencari, tetapi tidak mendapat jejak apapun. Beberapa waktu kemudian, surat misterius sampai ke rumah orang tua Tanu. Surat yang disebut-sebut ditulis oleh Tanu sendiri, menyatakan bahwa ia kabur bersama seorang pria. Namun ayah Tanu langsung curiga. Surat itu diketik dengan mesin tik, tanpa tanda tangan, tanpa tulisan tangan anaknya. Ia yakin itu palsu. Ayah Tanu pun membawa surat itu ke kantor polisi dan meminta mereka menyelidiki pihak keluarga suami. Tapi polisi menolak, mengatakan mereka tidak punya alasan mencurigai siapapun. Mereka hanya berjanji akan menemukan Tanu secepatnya. 2 bulan berlalu, tidak ada kabar, tidak ada petunjuk. Ayah Tanu bolak-balik ke kantor polisi, memohon agar kasus anaknya diusut dengan serius. Akhirnya karena tekanan yang terus meningkat,
polisi mendatangi rumah Bob Singh. Saat itu ia sendirian di rumah. Polisi membawanya untuk diinterogasi. Awalnya Bob Singh bersikeras tidak tahu apapun. Tapi setelah ditekan dan diinterogasi terus-menerus, akhirnya ia mengaku seluruh kebenaran. Saat kebenaran akhirnya terungkap, polisi pun terkejut. Mereka lalu membawa keluarga Tanu bersama alat berat ke rumah Bob Singh untuk menggali halaman depan. Begitu tanah digali sedalam sekitar 3 meter, bau busuk langsung tercium. Dan di sanalah tubuh Tanu ditemukan terkubur. Melihat jasad Tanu, keluarganya nyaris tidak sanggup berdiri. Mereka hancur, tidak percaya anak yang dulu mereka besarkan kini ditemukan seperti itu. Polisi segera menangkap Bob Singh dan memeriksanya lebih lanjut. Dalam interogasi, ia mengaku bahwa pada 21 April 2025, istrinya Sonia pergi ke rumah kerabat untuk menghadiri pesta pernikahan. Sementara Arun, putranya, katanya sedang bekerja di luar kota. Hanya Kajal, putrinya, dan Tanu yang ada di rumah. Bob Singh mengatakan bahwa ia menunggu momen seperti itu, dan hari itu adalah kesempatan yang tepat. Ia mencampur obat tidur ke dalam jus, lalu memberikannya kepada Kajal dan Tanu. Setelah keduanya tertidur, ia masuk ke kamar Tanu dan mencekiknya dengan syal hingga tewas. Tubuh Tanu ia seret keluar rumah, dikubur di halaman depan, lalu ia tutup lubang itu dengan tanah. Esok paginya, ia berpura-pura panik dan menyebarkan kabar bahwa menantunya kabur agar tidak seorang pun curiga. Ketika polisi bertanya mengapa ia membunuh Tanu, Bob Singh menjawab bahwa Tanu sering menuduh mereka meminta mas kawin tambahan dan menyiksanya secara mental, yang menurutnya membuat keluarganya terhina. Ia berdalih pembunuhan itu dilakukan demi menjaga kehormatan keluarga. Bob Singh mengaku bertindak sendiri tanpa bantuan siapapun. Polisi sempat mempercayai pengakuan itu, namun keluarga Tanu merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin pria berusia 54 tahun mampu menggali lubang sedalam itu dan menyeret tubuh seorang wanita sendirian tanpa terlihat tetangga? Keluarga Tanu lalu melapor ke komisaris polisi dan kasus pun dibuka kembali. Saat penyelidikan diulang, polisi memeriksa data lokasi ponsel. Hasilnya mengejutkan. Ponsel Arun, suami Tanu, tidak pernah meninggalkan rumah malam itu. Artinya, Arun juga ada di tempat kejadian. Dari situ, kebenaran yang sebenarnya mulai terkuak. Rupanya, sejak 15 April 2025, setelah tahu Tanu berniat menggugat cerai, mereka semua sudah merencanakan pembunuhan itu. Bob Singh berpura-pura memperbaiki saluran air dan menggali lubang di depan rumah beberapa hari sebelumnya agar tidak menimbulkan curiga. Pada malam 21 April, setelah Tanu meminum jus bercampur obat tidur, Bob Singh mengeksekusi rencananya. Namun, ada satu detail mengerikan yang sebelumnya tidak diceritakan. Saat Tanu masih tidak sadarkan diri, Bob Singh mencabuli menantunya itu. Ketika kemudian ia keluar kamar, Arun bertanya apakah Tanu sudah mati. Pertanyaan itu membuat Bob Singh panik. Ia kembali ke kamar dan memastikan dengan mencekik Tanu hingga benar-benar tewas. Sekitar pukul 4 pagi, mereka berdua mengangkat tubuh Tanu, meletakkannya ke dalam lubang, lalu menimbunnya dengan tanah. Setelah itu, mereka melanjutkan sandiwara. Bob Singh meninggalkan pintu depan terbuka dan pura-pura panik keesokan paginya. Sementara Arun berpura-pura melapor ke polisi dengan wajah cemas dan berkata istrinya lari karena gangguan mental. Tak hanya itu, mereka jugalah yang mengetik surat palsu dengan mesin tik dan mengirimkannya ke rumah orang tua Tanu, seolah-olah Tanu menulis bahwa ia kabur bersama pria lain. Tujuannya hanya satu, menutupi pembunuhan itu dan membuat semua orang percaya bahwa ia kabur dengan sukarela. Awalnya rencana mereka berhasil, polisi dan tetangga percaya, tapi orang tua Tanu tidak. Ayah Tanu tahu anak mereka tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Karena tekanan dari keluarga korban, penyelidikan pun dibuka kembali
dan semua kebohongan runtuh satu persatu. Akhirnya Bob Singh ditangkap. Namun ketika polisi datang untuk menangkap Arun, ia sudah kabur dan menghilang. Seandainya sejak awal polisi bekerja serius, mungkin kasus ini tidak akan berlarut-larut dan pelaku lain bisa segera ditangkap. Dengan terungkapnya seluruh kebenaran, kisah tragis Tanu pun berakhir. Tapi bukan dengan keadilan yang menenangkan, melainkan dengan penyesalan yang menghantui banyak hati. Selama bertahun-tahun, Tanu memohon perlindungan kepada keluarganya sendiri. Ia datang dengan air mata, menceritakan siksaan dan penghinaan yang ia alami di rumah suaminya. Namun, alih-alih melindunginya, keluarganya justru memintanya untuk bersabar, untuk menyesuaikan diri, lalu mengirimnya kembali ke tempat yang akhirnya menjadi kuburannya sendiri. Ketika akhirnya kebenaran terkuak bahwa Tanu dibunuh dan dikubur oleh keluarga suaminya yang seharusnya menjaganya, barulah keluarganya sendiri sadar. Mereka telah menutup mata terlalu lama. Mereka telah membiarkan cinta seorang anak perempuan berubah menjadi derita yang tidak terampuni. Kini yang tersisa hanyalah penyesalan, sebuah pelajaran pahit bahwa terkadang kejahatan tidak hanya terjadi karena kebencian, tapi juga karena kelalaian orang-orang yang seharusnya mencintai. Dan Tanu, gadis yang hanya ingin dicintai dan dihargai, menjadi simbol dari semua perempuan yang pernah dipaksa kembali ke neraka, hanya karena dunia lebih memilih diam daripada berpihak pada mereka. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.